Oke, teman-teman, mari belajar. Ya, kita masuk lagi ke sesi episode keempat dan kali ini kita ketemu tamu spesial gitu ya. Kenapa spesial gitu ya? Saya mau cerita dulu nih. Dan saya salah satu penggemar produk-produknya gitu ya. Jadi singkat cerita gitu ya, di meja belajar kali ini ya, di meja belajar episode 4 kali ini kita ketemu tamu spesial CEO untuk Moi Group. Kalian tahu nggak Moi Group ya? Oke, tapi saya punya cerita nih ya, punya cerita pribadi. Dulu itu saya geser produk-produk saya. Waktu pandemi itu saya sedikit agak fakir gitu ya. Saya bergeser. Yang biasanya minum pakai yang inisialnya C, kemudian saya ganti inisialnya H gitu ya. Eh, Salad juga saya akhirnya ganti gitu ya, oke, karena lebih cost efektif gitu ya. Dan ternyata waktu itu saya suka banget dengan produk Ola jusnya gitu ya, karena nggak manis gitu ya. Menurut saya itu sesuatu yang perfect. Jadi tenggorokan saya yang kadang-kadang rewel itu kalau nggak manis itu malah enak gitu ya. Nah, kali ini kita spesial banget ketemu CEO-nya ya. Jadi mungkin teman-teman bisa nanya gitu ya, rumusnya bagaimana buat minuman yang enak seperti Ola Jus dan juga produk-produk seperti salad Moy ya. Oke, dan jangan-jangan katanya ada kopinya juga ya Mas ya? Ada kopinya juga ya? Betul, kopinya masih pilot project walaupun sudah bisa diorder, cuman belum kita Oke. keluar-keluar lah gitu. Oke. Nah, kan bayangin teman-teman ya, semudah Mas Darsa ya, punya lini bisnis ya, sebagai CEO dan juga punya beberapa lini bisnis di F&B semua. Ini menunjukkan salah satu fokus yang kita harus banyak belajar. Dan untuk menyingkat waktu langsung saja ya, mungkin Mas Darsa bisa cerita dulu ya. Kok bisa nyangkut ke bisnis itu? Kayaknya kalau saya lihat kan ya latar belakangnya kan technical banget gitu ya. Kenapa bisa masuk ke F&B gitu ya? Silakan cerita. Oke, terima kasih banyak. Suara saya jelas di sini ya, berarti ya. Oke. Nah, pertanyaan gimana? Kenapa nih kok bisa terjun ke F&B gitu? Ya, jelas sebelumnya latar belakang saya di kuliah di UGM, jurusan Teknologi Informasi angkatan 2010 dan sebenarnya malam ini saya merasa lagi di sidang skripsi gitu ya. Saya flashback lagi merasa ini kayak sidang skripsi karena Pak Rindi sendiri itu pembimbing saya gitu di skripsi ya. Jadi ini kayak lagi diinterogasi lagi nih, ini gimana nih skripsi ya? Ya, tapi kan beda. Ini kan interogasi keberhasilan ya. Dimana kalau saya boleh bilang Mas Darsa lebih berhasil gitu. Tapi cerita gitu ya. Kenapa nggak kepikiran? Saya mau gabung ke perusahaan besar aja gitu ya. Kenapa saya harus buat startup sendiri atau nggak saya gabung ke startup gitu ya? Ini kan pasti nggak sendirian kan ya, pasti ada teman-teman gitu ya, creating sama startup. Kenapa sampai mau nyangsang ke dunia startup gitu ya? Iya, pada dasarnya intinya tahu diri sih, Pak. Nilai jelek ya kan, bersama kayak ya udah gimana ya kalau tahu diri tuh maksudku kayak ya ini udah kelihatan nih kalau mau bener-bener berkarir yang bener-bener itu kan pasti IPK mempengaruhi. Jadi ya udah dari awal kuliah sebenarnya ini bukan usaha pertama saya gitu. Usaha saya macam-macam dari ada konveksi sampai akhirnya ke Moi Brands ini gitu. Nah, cuman kan di sini nah kalau kita ngobrolin usaha sebelum pasti alasannya adalah kepepet lah. Itu tidak perlu dijelaskan. Pasti kepepet namanya mahasiswa mau pengen punya tambahan ya udahlah akhirnya kepepet jadi usaha. Nah, sekarang kita fokus kok dari usaha itu terjunnya ke F&B nih kan gitu. Oke. Jadi awalnya itu sebenarnya di posisi aku nggak ada usaha. Jadi usaha sempat vakum yang lama karena usaha saya sendiri itu konsepnya lebih ke project gitu. Jadi project tuh kayak saya nggak punya karyawan, nggak ada karyawan tetap, kontrak pun nggak ada. Jadi kayak freelance. Jadi usahanya by project. So mood itu tinggi, mood sebagai owner tuh tinggi. Jadi ditentukan oleh mood banget gitu. Aduh lagi nggak mood nih, lagi akhirnya kendor maju nggak itu tinggi banget gitu di tergantung emosinya si owner. Nah saat itu tuh sebenarnya lagi vakum gitu, lagi posisi yang lagi nggak semangat lah gitu. Sempat ikut
namanya komunitas PKJ. Sekarang namanya Pengusaha Kreatif Jaya, dulu namanya Pengusaha Kreatif Jogja. Nah, di situ sebenarnya karena saya vakum, ikut lama-lama mulailah kenal nih, oh ternyata industri F&B kayak gini ya, industri F&B kayak gini. Karena PKJ itu awalnya, walaupun PKJ, tapi isinya banyak di food gitu, food and beverage. Oke. Nah, sebenarnya nggak ada usaha tuh, ngelihat salah satunya teman saya, rekan saya tuh Mas Hedar, dia jualan nasi kulit. Nah, sekarang ada nasi kulit surga gitu ya. Itu kok cepet banget gitu. Baru opening, bawa ke Jakarta, viral, buka cabang di mana-mana. Ya, biasa. Sebagai pengusaha, maksudnya sebagai yang ada memang mental di entrepreneurship, bahagia dan sedih juga gitu di satu posisi yang sama gitu. Ngelihatnya bahagia tapi ngelihat sedih juga. Lalu lo di sini pengurus komunitas pengusaha tapi lo mana usahanya gitu kan. Jadi kayak dipertanyakan. Jadi ada seneng ngelihat teman berhasil tapi kok saya sendiri mana nih usahanya gitu kan. Karena kan itu ibaratnya ngaku-ngaku itu usaha lalu, orang sekarang lagi vakum kan kayak gitu. Betul. Nah, pada waktu 2019 itu akhir 2018 saya ingat banget itu ada sekarang itu mungkin lebih tepatnya kompetitor gitu ya yang warnanya itu pink gitu. Mungkin kalau teman-teman dari Jogja tahu lah itu salad pink gitu ya. Nah, sebenarnya munculnya itu karena latar belakang saya sendiri IT gitu teman-teman. Latar belakang IT. Jadi kenapa kok bisa ke F&B? Jadi gini, kaget gitu ngelihat produk F&B kok bisa se-viral ini, kok bisa se-rame ini gitu, kaget. Nah, karena latar belakangnya adalah IT, otomatis yang saya ngerti kan SEO, Google Trends gitu ya. Jadi ujung-ujungnya basicnya kayak itu lagi. Akhirnya kepo untuk coba lihat gitu ya, keyword kompetitornya apa gitu ya. Wih, bagus ya. Ternyata salad buah itu gila, naik banget tuh. Ini 2018 dari yang nggak ada keyword tersebut tiba-tiba langsung melejit. Dan saya lihat di situ pemainnya single fighter nih gitu. Kompetitornya single sendirian enak banget gitu. Kalau maju sendirian enak banget. Kenapa saya bilang enak banget? Karena pas dilihat dari tenis itu sangat-sangat besar gitu. Potensinya sangat besar. Nah, lalu masuk lagi, IT lagi nih basicnya. Dari salad, keywordnya, saya belajar. Dulu sempat belajar nih di jurusan IT, yang namanya user experience. Nah, di user experience itu kan kita nggak boleh ngejudge berdasarkan diri kita. Kita harus ngejudge atau menilai berdasarkan user atau apa yang dirasakan pengguna. Jadi saya iseng gitu ya. Iseng, nanya-nanya ke teman-teman nanya-nanya rekan-rekan, kamu kalau beli salad buah, misal mau beli salad X gitu, kompetitor, itu ngetiknya apa? Di GrabFood, GoFood gitu. Salad buah. Kamu nulis apa? Salad. Oh, nggak nulis brand ya? Enggak, salad. Nah, dari situ mulailah ngeliat celah nih. Di Google, keyword salad buah yang bagus gitu ya. Memang trennya brand ini sangat-sangat tinggi gitu. Kompetitor ini. Tapi celahnya adalah kok orang searchingnya nggak sama brand ya. Ibaratnya kalau kita nyari ayam fried chicken kan kita langsung beli brandnya tuh ya di GrabFood. Iya, betul. Malah lebih ke keyword produknya gitu. Oke. Dengan tren terbesar kayak gini, ya udah iseng teman-teman. Jadi isengnya adalah daftar kebetulan ada partner ini udah punya usaha salad buah juga, salad gitu. Tapi personal, jadi personal tuh dia jualan ke teman-teman sekolah gitu, teman-teman sekolahnya SMP. Kebetulan partner saya ini juga alumni di Universitas Gadjah Mada, namanya Mbak Putri Gita Cempaka. Nah, dia itu nggak profesional lah. Aku kebetulan otaknya kerjaannya ya itu kayak udah arahnya tuh ke manajemen gitu ya. Ya udah gimana kalau ini diseriusin gitu. Serius gimana? Udah kita daftarnya aja GoFood, GrabFood kayak gitu.
serius, kita belum ada tempat. Udah, daftarin aja gitu. Karena kayak udah yakin dari ibaratnya udah risetnya udah bagus. Dan kita udah mempelajari experience-nya. Ternyata orang nyarinya bukan brand-nya, tapi nyari itunya gitu, produknya. Pada dasarnya salad buah gitu. Dan rata-rata nggak ngetik salad, tapi termasuk salad spasi buah. So, di GoFood itu kita daftarin langsung salad Moy dalam kurung 100% salad buah. Jadi ada produk salad buah gitu. Ada nama di tokonya itu ada salad buah. Ada keywordnya gitu ya? Ada keywordnya salad buah gitu. Keyword salad buah. Iya, jadi pas lagi searching, orang-orang di Jogja searching salad buah, kompetitor nggak keluar, hanya ada salad Moy. Nah, seperti itu. Jadi kita sebenarnya curi-curi celah, ibaratnya kayak gitu. Oh, ini tren lagi bagus, kita masuk kayak gimana nih? Itu sebenarnya kalau ditanya dasarnya cuma gara-gara ada peluang. Gitu. Nah, setelah momen itu kan pasti bisnis berkembang ya. Pasti bisnis berkembang. Terus gimana cara membuat sustainnya? Pasti ada entah itu inovasi atau produk baru ya, atau ada pendekatan baru yang mendiferensiasi dengan kompetitor. Itu apa tuh? Pada saat sudah mulai agak agak ada pemasukan lah ya. Apa yang dilakukan? Oke, seru nih. Berarti udah nih ya. Oh, masuklah akhirnya permintaan naik. Nah, kita tuh percaya dari dulu tuh mungkin kita nggak punya istilah terms yang emang kita pakemkan. Sekarang kita udah punya terms kalau Moy Brands itu apa sih tagline-nya? Langkah kecil lebih baik gitu. Langkah kecil perubahan yang lebih baik. Intinya keyword kita hashtag langkah kecil. Terms kita yang udah kita percaya adalah langkah kecil. Karena apa? Pas kita sadari dulu tuh kerjaan kita tuh melakukan langkah kecil mulu gitu. Maksudnya apa? Bikin usaha dimulai dari daftar dulu gitu. Daftar GoFood dulu, nggak mikirin kayak dapurnya kayak gimana, kulkasnya kayak gimana, semua itu enggak. Kayak ini langkah kecil yang kita lakuin. Akhirnya mulai rame. Lalu pertanyaannya nih berarti dari Pak Ridi adalah langkah kecil selanjutnya kayak gimana gitu kan. Nah, sebenarnya karena rame, akhirnya itu sebetulnya saya lagi di Cilegon gitu, lagi di kampung saya. Tiba-tiba orderan GrabFood, GoFood masuklah itu. Nah, pas masuk itu nggak ada buah-buahan. Nggak ada buah-buahan, gimana nih kan? Balik lagi ke kebiasaan yang kerja ngelakuin aja dulu lah gitu kan. Buah-buahan. Ya udah langsung kebetulan ada pasar di depan, maksudnya pasar kecil gitu. Ya udah beli, Pak, tunggu bentar ya Pak, kita produksi. Hah, Mbak ini beneran Pak, ini baru pertama jualan hari ini. Ah, serius? Jadi belum iya. Jadi baru dicari tuh depan gitu. Akhirnya dipotong suruh tunggu di driver ya. Untung namanya awal kita ngomong baik-baik, drivernya bisa ngerti. Nah, dari situ teman-teman, akhirnya kita ngerasa sebenarnya kita nih nggak berani nyetok nih. Kompetitor tuh kerjaan nyetok mulu gitu kan. Dia di kulkas udah nyetok, kita nggak bisa nyetok, nggak ada modal nih untuk nyetok. Apa sih langkah kecil selanjutnya yang kita lakuin? Ya udah, oke. Jadi orang-orang nih customer order, baru kita potong, baru kita buat. Padahal kan dasarnya kita nggak mampu, nggak punya duit, teman-teman. Sebenarnya kan kayak gitu. Nah, keluarlah ide kecil nih. Gimana kalau bikin kita tagline-nya gini, 100% fresh made, no tipu-tipu. Jadi 100% fresh made. Ya, betul, make sense. Di mana semua salad buah saat itu di stok, kita bikin lo order, gue potongin nih gitu. Padahal nggak punya duit, nggak punya modal gitu teman-teman. Oh gitu, sesimpel itu gitu. Nah dari situ akhirnya, padahal nggak ada modal ya udah 100% fresh made, no tipu-tipu. Dari situlah kita membawa strategi baru dari salad buah. Akhirnya sekarang arahnya salad buah hampir rata-rata udah 100% fresh made juga. Jadi kompetitor yang tadinya kita punya kiblat untuk bikin seperti kompetitor, sekarang gaya bisnis untuk dipotong di tempat dan diproduksi pas order, akhirnya mereka jadi mereka yang ganti sistem. Dan itu butuh waktu bulan-bulanan, 8 bulan mungkin untuk kompetitor mengganti Moy Brands.
Jadi ya Eh, itu lucu ya, hal-hal kecil yang sebenarnya nggak sadar tuh kayak gitu. eh, terus tiba-tiba keluar Hola Jus, ya. Terus tiba-tiba sekarang nanti akan ada kopi gitu ya. Apakah apakah gaya yang sama itu berdasarkan langkah-langkah kecil juga? Apakah seperti itu? Karena saya melihat ada keunikan. Lah. Contohnya nih, terus terang saja. Satu alasan saya membeli Hola Jus itu adalah ada kalorinya. Bener kan? Iya, di situ saya ada kalorinya. Jadi saya ingat banget. Yang saya mau itu pasti alpukat dan pisang. Ada tuh. Itu favorit saya banget ya. Alpukat dan pisang. Nah, inovasi-inovasi seperti itu kira-kira keahliannya muncul dari mana, Mas? Kok bisa sampai kepikiran gitu ya? Oke, kita kasih kalori gitu ya. Karena jus lain nggak pakai kalori atau gimana? Atau bener-bener value proposition aja? Oh, ini keunikannya di sini. Atau gimana? Apa research dulu atau gimana? Iya, balik lagi. Tadi kan awal niat usaha nggak ada Pak plan Pak Mas, jangan Pak lah, Mas ini ya. Oke, jadi plannya ini kayak nggak ada kepikiran untuk jangka 10 tahun, 20 tahun, nggak ada. Ininya ya udah jualan salad buah. Gitu. Nah, tapi yang sering teman-teman lupa F&B atau usaha lain adalah gini, tidak sadar produk itu pasti ada titik jenuhnya, ada titik puncaknya dan mungkin ada titik jenuhnya. Mudah-mudahan nggak habis, tapi pasti ada titik jenuhnya, di mana dia akan sustain gitu ya, stabil. Nah pasti ada turunnya. Di situ kita kepikiran untuk jangan sampai nunggu jatuh dulu gitu, jangan sampai produk ini drop dulu. Jadi dari situ kita udah kepikiran nih gimana caranya bikin apa namanya apa ya apa saling mengisi gitu, produk yang bisa saling mengisi supaya orang nggak bosen. Jadi kita udah ada nawarin sesuatu hal yang baru. Jadi balik lagi itu ide kecil lagi, langkah kecil lagi, karena di mana dunia persalatan fokusnya di salad, kita udah mulai nih cari yang lain. Jadi apa? Satu, unique selling-nya adalah lo bisa beli jus sekalian beli salad. Lo bisa beli salad sekalian beli jus. Yang kedua adalah gue tahu kok lo semua itu sukanya jus pinggir, bukan jus-jus yang terlalu apa namanya? Terlalu yang keberat-beratan. Yang Iya, iya, kita betul. tahu orang-orang tuh sukanya jus pinggir. Ibaratnya jus pinggir itu maksudnya ya udah yang udah terbiasa di budaya kita. Nah, kita percaya balik lagi karena kita udah yakin tentang langkah kecil. Berarti apapun itu pasti ada jalan langkah kecilnya, termasuk produk. So, kalau orang sukanya yang di pinggir, kenapa sih harus kita bikin mewah? Ya udah produk-produk pinggir aja, maksudnya produk-produk rumahan atau produk-produk biasanya. Jadi kita bikin produk biasanya, tapi kita kasih yuk kalorinya, kita kasih yuk opsi yang lebih healthier-nya, bukan yang oh sayur banget, nggak pakai ini, nggak pakai gula, nggak pakai apapun, ini paling sehat. Nggak. Oh, ini masih gula kok, ini masih gula gitu. Tapi kita kasih gimana caranya, ini lo suka manis segini, ini lo nggak suka manis segini, ini lo benar-benar nggak Gak suka suka manis, ya, segini ya, gitu. ya. Jadi kita kasih langkahnya gitu, biar orang tuh nggak kaget gitu. Nah, so ya udah dari situ berarti langkah kecil dari produk itu sendiri, termasuk gulanya, termasuk kita bikin produk tuh yang masih relevan bahasanya. Di Jogja kita nggak bikin yang terlalu jauh gitu. Ibaratnya sampai sekarang pertanyaannya, kenapa sih Moy belum ngeluarin salad sayur gitu? Oh Di iya, betul, Jakarta itu betul, betul, udah betul. di Jakarta udah relevan. Tapi ketika kita ngelihat data penjualan di GoFood, di GrabFood atau di ShopeeFood di online, itu penjualan tertinggi masih ayam geprek, misalnya dominannya. Berarti belum relevan salad murni sayur gitu. Jadi maksudku akhirnya kita salah satunya teman-teman, kita salah satunya bikin Eat Fit sekarang, tapi masih pilot project juga di salah satu outlet. Nah, Eat Fit itu apa? Eat Fit itu adalah ibaratnya gini, ayam geprek, pecel lele, pecel ayam, tapi ada kalorinya. Nasinya nasi merah, sayurnya masih asinnya masih asin-asin, Masih ada lah ya, bocor-bocor masih ada pinggiran. rasanya gitu ya. Masih kecap-kecap, masih ada pinggiran itu maksudnya kaki lima gitu. Jadi
kita bikinin versi yang healthier aja. Jadi masih relevan di Jogja seperti itu. Salah satunya kita lagi bikin Eatfit ini. Dan ini udah oke banget walaupun satu Oke. outlet. Artinya saya garis bawah ini, inovasi kecil, ya kan? Inovasi kecil, relevan gitu ya. Dan kalau bisa customer kita ini udah melihat sesuatu yang common ya, sehingga modifikasinya nggak terlalu bikin mereka kaget gitu ya. Dari produk-produk yang keluar gitu ya. Oke. Nah, jadi kita masih cari yang common. Kalau sekarang timnya kira-kira ada berapa tuh untuk melayani sebegitu banyak gitu? Saya rasa juga bukan saladnya aja tuh, kalau nggak salah ada esnya juga, es yang saya suka itu apa ya? Jadi saya ngelihat tuh mekanismenya juga cukup unik juga nih, beli 2, beli 1, dapat 2 ukuran XL kalau nggak salah kayak gitu ya. Nah yang kayak gitu ya, itu kan juga unik menurut saya gitu ya. Nah sekarang timnya ada berapa nih? Tim yang mengelola gitu untuk pakai manajemen apa all atau gimana? Ya mungkin all ya, mungkin all ya. All itu sekitar sekarang itu sekitar 300 orang. Bagaimana ngatur semangatnya itu? Bagaimana membuat mereka mereka termotivasi untuk tetap di Moi Group gitu ya? Mereka sangat bagaimana caranya? 300 orang itu nggak mudah itu ya. Itu udah 3 angkatan teknologi informasi itu. Gimana caranya? Oke. Kalau ngomongin people sebenarnya bukan saya spesialisnya, karena Mbak Putri yang lebih spesialis itu, dia memang di bidang human-nya. Nah, cuman mungkin aku coba share dari sisi yang bisa aku share gitu. Pertama mengenai tim. Jadi kalau aku rasa banyak orang berpikir untuk menyenangkan semua orang gitu, atau bikin happy semua. Ibaratnya kalau kita mau bikin happy nih, kita bikin happy yuk 300 orang nih gitu. Wah berat. Kalau pola pikirnya gitu berat. Nah, kalau saya sendiri punya sudut pandang, saya akan fokus ke direct sama indirect, atau 1 level sampai 2 level maksimal gitu. Bukan berarti aku nggak fokus sama yang di bawah gitu. Karena ini percaya kalau level 1 atau 2 di bawahku, layer 1 2 itu terjamin, atau maksudnya terjamin di sini bahagia, senang, semangat, pasti itu nular ke bawah, karena dia akan terus menerus kayak gitu. Jadi prinsipnya pegang kecil tapi berkualitas dibanding ngurusin semua tapi akhirnya nggak dapat semua. Akhirnya simpelnya kayak gitu. Mungkin kalau teknis human Mbak Putri yang lebih paham, cuman aku mungkin sebagai leader, sebagai CEO, sudut pandangnya kayak gitu. Jadi pasti nanti akan mengalir terus ke bawah kayak gitu. Oke. Artinya giving example gitu ya, kasih support ke yang deket-deket kita ya, membuat mereka mereka dalam kondisi comfort dan tetap bersemangat, nanti itu akan nular ya. Efeknya nular ya. Oke. Ya seperti ini ya. Customer kita yang udah puas pasti dia akan ngomong ke yang lain gitu ya. Mirip seperti itu konsepnya ya. Iya. Jadi jangan mikirin customer yang jauh di sana, sedangkan customer depan mata nggak happy gitu. Udah itu aja, pasti nanti akan terus-menerus. Nah, tadi kan bilang tuh ya, Mas Darsa, salah satu prinsipnya adalah jangan sampai bisnis itu mau drop, kita harus do something sebelum bisnis itu drop. Ya, proses evaluasinya gimana itu? Kok tahu dari mana ini saatnya meng-create sebuah produk baru? Apakah salesnya turun atau tiba-tiba bangun tidur dapat ilham gitu ya, atau habis sholat duha dapat masukan pencerahan, itu dari mana? Evaluasinya gimana supaya tahu gitu ya? Iya benar banget tuh. Kalau kita ngomong kan pasti kok bisa ngambil keputusan itu gitu. Ya, betul. Jadi itu mungkin ini kayak riset yang tidak formal. Jadi kayak riset yang memang di otak gitu ya, kayak auto gitu. Jadi tidak langsung kita benchmarking di dunia F&B. Nah, ketika kita benchmarking, kita juga melihat pola-pola dalgona, pola-pola, ada kopi dalgona pas itu, teman-teman, ada boba,
ada sekarang ada Mixi gitu ya, salah satunya. Nah, di situ kan sebenarnya udah jelas ya. Kita lihat kenapa kok bisa naik begitu, turun begitu. Nah, kita juga di sini benchmarking nih, salad buah ini baru di Indonesia. Belum ada sampel, gitu kan. Jadi kita udah punya asumsi kemungkinan akan turun, tapi ada dua pikiran bahwa bisa jadi hilang sama sekali atau turun tapi nanti ada titik sustainnya atau titik stabilnya lah ibaratnya gitu. Nah, tapi kita meyakini bakal turun gitu. Nah, ini sedikit cerita nih teman-teman. Di bisnis itu kan ada orang realistis, ada orang mimpi. Ibarat orang realistis sama orang suka mimpi gitu ya. Mas Suka Dasar mimpi di sini termasuk yang bukan mana itu? berarti Termasuk yang mana, Mas Dasar? realistis, realistis, Realistis. Oke, 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 oke. Ya. realistis. Oke. Jadi Realistis itu ketika pragmatis ya, pragmatis ya. ya mungkin aku kurang Ya, oke. pas untuk termnya. Oke. Hmm, Jadi hmm. intinya aku tuh tipikal yang kayak gini. Jadi dengan tim pasti tuh ngomong gini. Aku udah bilang, saat gua pasti turun dan pasti turun. Itu di mata tim itu kayak lah nggak semangat banget nih gitu. Kok gitu ya? Ini kan bukannya nyemangatin bikin lebih Bukan yang bersemangat. waktu ini Bukan ya. aku bilang. Iya. Tapi ini emang fakta, pasti turun gitu. Pasti turun. Pasti. So, kalau kita tahu pasti turun, aku bilang, sekarang perusahaan ini bukan ngomongin tentang produk lagi. Kita harus mindset-nya adalah perusahaan atau company. So, saat ini sekarang kita jadikan suatu produk. Kalau produk, kalau kita sudut pandang company, kita bukan lihat mana yang naik dan turun. Tapi yang kita cari adalah gimana revenue perusahaan terus naik. Jadi bukan Betul. kita takut untuk produknya turun. So, kita gimana caranya revenue terus naik. Jadi di situ sempat kaget karena pola pikirnya maksudnya kita bakal turun nih. Udah down dong dengan ngomongin kayak gitu. Kayak aku sudah bilang sudut pandang ini perusahaan bukan produk. Oke. Ini perusahaan bukan produk. So beda produk dengan perusahaan. Aku bilang produk pasti turun. Gitu. Dan pada saat itu pasti ada dong pro dan kontra ya teman-teman ya. Ada yang mungkin idealis nih, kita kan salad gitu. Ya pokoknya salad lah, hidup mati salad gitu ya. Ada juga mungkin yang realistis gitu ya. Nah, dan temuan-temuan produk yang baru itu karena ada relevansinya dengan salad buah juga kan ya. Jadi nggak jauh-jauh dari sana gitu ya. Ya. Nah, kalau Ya kayak kalau kita kalau ngomongin itu betul Pak. Jadi kayak sebenarnya jadi kan aku sebagai CEO di sini ada sudut pandang marketing, ada sudut pandang supply chain atau operasional. Nah, kalau aku bilang dari sudut pandang operasional supply chain, ada salah satunya nggak perlu nambah bahan baku banyak-banyak. oke, oke. Jadi Jadi tetap pakai bahan yang sama-sama sama. ya. Hmm. Dan kalau kita bicara marketnya, saya ngelihat kan pasti Salad Moy lebih banyak atau misalnya Moy Group ini pasti lebih banyak jualannya online kan ya. Ya mungkin sekitar 60-40 ya. 60 berarti banyak online-nya gitu ya. Oke, itu punya pelanggan setia nggak? Ada nggak pelanggan khusus itu? Dari sudut pandang Moy Group ini mengidentifikasi nggak? Oh ini pelanggan nih, pelanggan dari perusahaan X, perusahaan Y, terus menjadikan semacam loyalty customer atau ya udah kita 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 melakukan as is seperti halnya strategi penjualan transaksional itu gimana? Ada mekanisme memikirkan pelanggan lebih jauh nggak? Oke, enggak simpan data semua offline itu kita simpan kayak data apa number WhatsApp gitu kita simpan. Nah, yang jadi tantangan adalah di sini. Gitu. Gimana caranya bikin loyal tapi di online. Sedangkan kita nggak tahu nomor HP-nya, kita nggak tahu. Nah, pendekatan kayak gimana? Berarti di sini aku pakai pendekatan apa ya? Mungkin uh, aku berapa? Jadi lebih. Hmm. Nah, jadi kan nomor HP benar. Gitu. Kita per orangnya
tapi kita bisa memahami so oke, nggak lihat kilo sih hot mana sih, oh hotnya tuh masih oh mem sih gender ya sih. Nah, terus juga umurnya kita personain gitu teman-teman, kita personain ini, jadi kayak kita ini karena bisa beneran, jadi kita harus lu beneran tadi gitu ya. Nah, dari situ akhirnya kita bikin suatu market dengan persona apa ya buat gitu, seperti itu. Jadi akhirnya misalnya contoh kalau teman-teman di sini, oh karena kita ngeliat umur segini dan sekarang udah zaman semua yang jadi apa banget terlalu ini, akhirnya kalau teman sadari di produk di yang digantung itu tulisan apa oh, aku kan kita karena bawa kata ini enggak negatif sebagai bla 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 bla. Itu kita bikin gimana caranya orang sama kita. Lalu tulisan tangan itu penting nggak? Wah, itu bukan masalah penting nggak penting. Itu gimana caranya? Ini kayak gini, kita punya gapnya tuh GoFood, GrabFood gitu loh. Kan kita jauh nih. Ini kita ini sini. Kan jauh. Gimana caranya kita terkonek gitu hatinya, walaupun terpisah jauh gitu. Nah, itu salah satu yang kita usahakan adalah pendekatan human gitu. Tulisan-tulisan tangan, aku, kamu. Terus juga ada suratnya juga kita kayak menyemangati dari sudut pandang aku dan kamu, dari relevan hari-hari, kayak semangat semua orang pasti punya kesalahan dan lain-lain. Karena Moy itu sendiri percaya, aku pernah negur teman-teman, ketika ada surat, ada greeting card, itu nggak disertakan di produk sama tim operasional. Itu aku tegur habis-habisan. Aku evaluasi itu habis-habisan. Karena banyak orang berpikir produk itu yang kita konsumsi. Enggak, produk itu bukan tentang yang kita konsumsi. Produk itu keseluruhan atau overall package gitu. Jadi ketika itu hilang, ya hilang. Kita bayangkan Vola Juice diminum tanpa, tetap pakai cup tapi tanpa brand Vola. Tetap pakai ini tapi dengan tanpa greeting card Vola. Itu udah semua berubah persepsinya. Jadi produk itu bukan cuma yang kita minum, tapi overall dari situ. Nah, itu yang kita usahakan, bagaimana kita maintenance dengan teman-teman di secara biar terasa langsung walaupun gapnya jauh gitu. Iya. Saya ingat ya, pada saat pesan salad gitu ya, kita bisa di situ ada tidak request greeting card gitu ya. Tapi kalau kita biarkan, by default dia datang greeting card yang isinya menyemangati. Betul. Bahkan saya pernah dapat bentuknya tuh amplop kecil, kayak dapat surat kado dari kekasih gitu ya. Amplop kecil gitu ya. Nah, dan itu juga ternyata salah satu upaya untuk user experience ya. Bukan cuma produknya, rasanya aja ya. Oke. Betul. Oke. Ini Pak, salah satunya gini. Aku pernah share salah satu story dari teman-teman di lapangan. Teman-teman di lapangan, maksudnya customer di lapangan tuh masuk aku di Instagram. Nah, aku screenshot karena apa Pak? Ada salah satu, dia itu nulis kalau dia itu hampir bunuh diri, udah mempertimbangkan bunuh diri, tapi cuman baca itu menjadi suatu semangat sendiri, dan itu aku share ke teman-teman di operasional gitu. Jadi sepengaruh itu. Ternyata bagimu itu nggak penting, itu sangat penting bagi seseorang di luar sana. Balik lagi ya, sesuatu hal yang kecil itu ya, kadang punya impact yang besar gitu ya. Saya ngelihat gitu ya. Saya ngelihat model bisnis startup itu ya, sebagian besar kan orang modal bisnis startup adalah revenue, cost efficiency, bla 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 gitu ya. Nah, kalau dari Moy Group sendiri,
apa sudut ini sebenarnya kalau bilang Moi Group itu udah masih startup apa udah enterprise nih kan, udah 300 orang gitu ya, udah corporate gitu ya. Sudut pandang Moi Group sendiri melihat diri sendirinya itu apa? Apakah masih startup ataukah sudah perusahaan yang kita harus lebih dewasa, lebih hati-hati, lebih take less risk because sudah banyak orang yang bergantung hidupnya dengan Moi Group. Gimana cara sudut pandangnya Moi Group selama ini melihat bisnisnya di diri sendiri? Thank you, makasih banyak. Pertanyaannya itu bagus banget, Pak. Karena ini kan sudut pandang ya. Sudut pandang ada macam-macam, ada dari sudut pandang legal, ada sudut pandang semangat tim dan lain-lain. Nah, kalau dari sudut pandang legal atau sudut pandang omset, pasti itu sudut pandangnya adalah kita melihat berdasarkan skala yang memang sudah ditentukan standarnya. Nah, yang saya masuk di sini ada sudut pandang tadi kata Pak Ridi adalah salah satunya ada sudut pandang semangat. Nah, kalau sudut pandang semangat, saya rasa ini startup gitu. Karena mindsetnya startup. Kenapa startup? Ya jelas salah satunya adalah lu mau apa? Intern. Nah, buat teman-teman nih, baik di mana sharing, gua kasih tantangan, semuanya kayak gitu. Jadi kayak, oke, kalau kita ngomongin semangat dan rasa, startup, aku akuin ini masih selalu startup kayak gitu, dan harapannya selalu startup, jangan jadi corporate gitu, biarkan secara legalnya, biarkan secara keuangannya, tapi kalau semangatnya startup. Jadi banyak banget teman-teman intern di sini malahan jadi belajar untuk punya sudut pandang, berani langsung ngobrol, sharing, dan ya udah kasih aja sudut pandangnya kayak gimana gitu sih, teman. Oke, bayangkan di startup lain atau komunitas. Pasti kan namanya bisnis itu naik turun. Tadi suaranya keputus. Oke. Bayangkan misalnya di komunitas Berkah Jaya ya. Apa tuh namanya? PKJ. Pengusaha Kreatif Jaya. Pengusaha Kreatif Jaya ya. Anggap aja di Pengusaha Kreatif Jaya. Pasti kan Mas Darsa lihat nih, ada yang naik, ada yang turun, ada yang baru mau mulai ya, ada yang lagi semangatnya, ada yang udah melewati masa semangat, mereka nyaris frustasi mau tutup gitu ya. Nah, kira-kira Mas Darsa punya tips nggak untuk mereka yang ada di awal, di tengah, atau mau bangkrut sekalipun? Ada tips nggak khusus supaya ya at least seperti semangatnya Moi Group lah? Oke, untuk seluruh baik dari awal, baik di tengah, sama yang misalnya di posisi drop gitu. Ya. Aku juga pernah ngerasain, mungkin bukan lebih ke drop di maksudnya omset, tapi kita pernah merasakan dalam setahun ekspansi besar-besaran, harapannya tinggi, ekspektasi tinggi, ternyata profit itu di luar ekspektasi kita. Karena kan bisnis bukan ngomongin omset, tapi kita ngomongin margin profit gitu kan. Yes, betul. Itu oke, mungkin aku merasa drop di sini kalau dari aku sudut pandangnya adalah, oh ternyata lu pernah ya melakukan sesuatu setahun tuh cuma buat sedekah ibaratnya gitu. Oke. Nah, jadi salah satunya adalah mungkin kalau ngomongin quotes ya, saya sendiri percaya tentang langkah kecil gitu. Ya emang itu sudah mendarah daging terkait langkah kecil, baik dimanapun kita posisi, tadi mau kita ngomongin produk, mau kita ngomongin tentang pola pikir, mau kita ngomongin metode proyek, dari sampai saat ini kami percaya akan langkah kecil itu sendiri, karena tujuan langkah kecil itu kan bukan jadi kecil, karena tujuan langkah kecil itu ya justru mendekatkan kita sangat besar. Iya, mendekatkan kita pada tujuan. Justru malahan tujuannya, jadi memang keywordnya kecil, tapi dengan kata
kecil itu yang membuat kita jadi tidak terbebani gitu. Tidak terasa dari langkah kecil tiba-tiba udah jauh banget gitu. Ya. Karena gitu. Oke, saya excited banget nih. Kita belajar banget teman-teman, dan terima kasih sekali Mas Darsa atas waktunya. Ya, malam-malam sudah mau berkomunikasi, padahal yang lain-lain mungkin mau 17-an. Mas Darsa malah ngobrol bareng dengan kita. Ini baju saya juga merah menyambut kemerdekaan negara Indonesia gitu ya. Dan tetapi saya mengambil satu pesan yang penting untuk teman-teman komunitas Mari Belajar gitu ya. Mulai dari langkah kecil gitu ya. Ini good point gitu ya. Mulai dari langkah kecil, dan saya melihat bahwa meng-creating bisnis itu bukan cuma creating produk ya, tapi creating experience. Bahkan untuk balik lagi dari satu hal yang kecil. Dari satu hal yang cuma greeting card, dari satu hal yang cuma keyword gitu ya. Tapi kita bisa create sesuatu yang malah sustain gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, dan saya sangat excited sekali. Mungkin sebelum kita tutup, Mas Darsa, ada pesan atau apapun itu yang disampaikan kepada teman-teman, karena sebagian besar teman-teman Mari Belajar ini rata-rata yang baru mau lulus dan pengen cari kerja. Nah, jadi mungkin bisa sampaikan pesan ke 2000 plus subscriber kita gitu, 3000-an lah ya, seperti itu. Silakan. Seru nih, dikasih panggung berarti gitu. Seneng nih. Oke. Sebenarnya aku lagi outing. Ini lagi acara outing di Tawangmangu nih. Di atas lagi pada ngumpul. Saya khususkan untuk sharing, untuk berbagi. Nah, ketika di sini Pak Ridi, Mas Ridi gitu ya. Sekarang saya manggil Mas Ridi aja. Kalau Pak Ridi dulu pas skripsi kan gitu. Nah, ketika di sini dikasih kesempatan untuk menyampaikan ke semua, baik itu pengusaha atau calon mau bekerja dimanapun, baik itu mau kerja di startup, di korporat yang rencananya nanti ke depan, titip saya satu, tahu diri. Tahu diri itu di sini. Tahu diri. Ya, tahu diri itu lo kalau mau kerja, ya komitmen lo jadi kerja. Jadi jangan lo kerja punya mental usaha. Kalau lo gimana ya itu, Mas? Usaha, gimana itu, Mas? Kerja mental usaha. Ini. Karena yang jadi, kalau ibaratnya banyak yang jadi mindset kayak gini. Kalau mau kerja, udah kontrak setahun, fokus dulu kerja. Karena kalau otak di sini mikirin kayak, enak ya ownernya, enak ya kayak ownernya ya, bisa kayak gini. Kita jadi nggak bersyukur. Kalau pengen kayak ownernya, please putusin untuk jadi owner. Jadi jangan, bahasanya itu jangan tengah-tengah gitu ya. Itu, tapi ngontraknya saya siap akan kerja gini, saya gitu ya? Siap akan setengah-setengah. Jadi kalau udah setengah-setengah nggak dapat, semuanya nggak dapat. Di kerjaan nggak dapat, jadi usaha juga nanti nggak dapat, jadi profesional juga nggak dapat, semua nggak dapat karena nggak bersyukur di tempat itu gitu. Jadi di present gitu. Kalau emang sekarang lagi kontrak 1 tahun, kontrak 6 bulan untuk jadi intern, please jadi intern yang terbaik. Jangan ngelihat enaknya jadi owner. Jadi owner kayak gini, gue mau jadi owner. Nanti dulu 6 bulan ini kan jadi apa kontrak intern? Jadi intern terbaik. Kalau bisa intern yang paling dikenal CEO-nya, intern yang paling di support CEO-nya, udah internnya dulu gitu. Fokus di situ. Yang sering kita itu bimbang lagi di sini. Pikiran ke sana. Bukan berarti nggak boleh mimpi, tapi seakan-akan punya style sebagai pengusaha, padahal lu lagi kerja. Ya udah, lu kalau kerja, emang kalau kontraknya misalnya jam 9 sampai jam 5, please, gitu. Jam 9 sampai jam 4, please, fokus dulu di situ. Nanti komitmen, kalau lu pengen bebas, ya bebas. Jadi maksudnya, aku juga pernah bilang gini ke teman-teman di lapangan, lo pengen jadi CEO, lo pengen jadi CFO, lo pengen jadi CCD. Oke, lo yang masuk penjara ya? Mau? Gak mau. Jadi pengennya itu bebasnya kayak gitu, tapi yang beratnya nggak mau. Iya. Kebayang. Saya bisa membayangkan itu. Iya. Jadi ya udah, misal mau jadi profesional, ambil pahitnya profesional, ambil manisnya profesional. Di kerja, ambil manisnya pekerjaan, ambil pahitnya pekerjaan. Jadi pengusaha, ambil pahitnya pengusaha, ambil manisnya pengusaha. Jadi ya udah, emang pasti ada, jangan
pengen ambil ini ya boleh. Udah itu. Mungkin pesan saya gitu. Ya, thank you banget Mas Darsa. Ya, jadi itu pesannya ya teman-teman, sekarang fokus aja ya. Teman-teman yang lagi cari kerja, fokus cari kerja. Teman-teman yang udah dapat kerja, bersyukur ya Mas Darsa ya. Dijalanin sebaik-baiknya gitu ya. Jadi do the best di situ. Orang yang pengen jadi yang terbaik di situ. Jadi pengusaha, ya udah go ahead dengan jadi pengusaha ya. Ya, nggak ada istilah gagal atau berhasil, yang ada adalah kita terus berkembang dan lebih baik ya. Seperti contoh kita di depan kita Mas Darsa. Oke, thank you teman-teman sudah bergabung di podcast Mari Meja Belajar episode 4 dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Thank you Mas Darsa, thank you. Terima kasih banyak. Oke.